I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slime Data Ken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu volume 22-nya udah rilis. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Scene kemudian berpindah ke tempat lain, tepatnya di tempat Zahil berada. Kita diperlihatkan dirinya yang saat ini tengah merenung dan merasa sangat kesal tentang pengkhianatan dari Zalario. Tapi untungnya mereka masih memiliki Zelanus di pihak mereka, karena saat ini Zahil nggak tahu kalau Raja Insektar Zelanus telah dikalahkan oleh sosok Zegion. Makanya saat ini dirinya masih merasa lega. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Zahil juga mengatakan dia tanpa ragu-ragu mempercayai Veldue. Namun jika dipikir baik-baik, sekalipun dia menuruti Veldue, itu tetap tidak bakal menjadi dunia dari Zahil. Yang membuat Zahil pun saat itu merasakan keanehan di dalam dirinya. Kenapa dia bisa menuruti Veldue semudah itu? Dia juga mengingat sosok Benimaru yang sangat menyebalkan. Meskipun bagi Zahil Benimaru adalah sosok rendahan, tapi entah mengapa dia mampu menggunakan kekuatan yang bahkan memaksa Zahil sampai menggunakan kemampuannya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan oleh Zahil, yang membuat Zahil pun merasa sangat dihina oleh sosok Benimaru. Dan karena alasan itulah Zahil berniat untuk menghukum mereka suatu hari nanti. Tapi tetap aja, bagi Zahil Benimaru merupakan lawan yang sangat menyebalkan. Memang menurut pendapat Zahil, jika seandainya dirinya berhadapan satu lawan satu dengan Benimaru, Zahil merasa dia bakalan menang. Namun bakalan sulit untuk menangkap Benimaru secara hidup-hidup, karena dia berniat menjadikan Benimaru sebagai pionnya. Astaga, sepertinya Zahil lagi mimpi di siang bolong. Beberapa saat setelah kejadian itu, Zahil juga mengatakan dia juga memiliki beberapa daftar musuh yang harus segera dia kalahkan. Salah satunya adalah Raja Iblis Ruminas, karena dia adalah musuh yang sangat menyebalkan bagi Zahil. Karena Zahil merasa kesal, Ruminas berani-beraninya menghancurkan leluhur Twilight Valentine yang sangat disayangi oleh Zahil. Zahil selalu menghormati Twilight Valentine. Di momen ini Zahil juga menjelaskan kepada kita bahwa legion yang telah diberikan Veldue kepada mereka saat ini telah tersebar dengan sekitar 700 orang. Itu bukanlah sebuah kekuatan biasa, melainkan antek-antek kekuatan yang cukup besar. Jadi ada 5 tempat yang telah disebutkan yang akan menjadi tempat penaklukan. Itu adalah Yurazania, Rumberios, Darmagania, Labirin Tempest, dan juga Sarion. Kelima tempat itu berniat ditaklukkan oleh Veldue. Namun karena pengkhianatan dari sosok Zalario, perlahan-lahan legion yang dipimpin oleh Veldue mulai runtuh dan akan menjadi masalah jika seandainya mereka mengalami kekalahan. Dan Zahil juga merasa khawatir tentang pertempuran yang terjadi di wilayah lain. Di sisi lain, Zelanus yang memasuki labirin pun membuat komunikasi saat itu telah terputus, yang membuat Zahil pun tidak bisa mengetahui bagaimana keadaan mereka saat ini. Tapi karena nggak mungkin Zelanus dikalahkan, Zahil saat itu merasa mereka pasti bakalan segera kembali. Bahkan menurut Zahil, jika seandainya Benimaru kembali, dia juga nggak mungkin bisa mengalahkan Zeranus dengan kemampuannya yang sangat luar biasa itu. Sampai pada akhirnya, ini akan menjadi kemenangan mutlak bagi Zelanus yang akan mengobrak-ngabrik labirin itu sendirian. Di momen ini kita juga mulai diperlihatkan alasan Zahil bekerja sama dengan Veldue. Sebenarnya semua itu untuk memenuhi ambisinya. Dia ingin membalaskan dendam leluhur suci Twilight Valentine dalam keinginan Veldue. Itulah yang diinginkan oleh Zahil. Tapi entah mengapa Zahil merasakan ada banyak hal yang ganjal. Sedangkan alasan Zeranus sebelumnya mengikuti Veldue karena menginginkan separuh dunia.
Dan bodohnya Jahil berandai-andai jika dirinya diberikan wilayah juga. Dia menginginkan hutan besar Jura yang memiliki banyak orang yang saat itu bisa dijadikannya tempat eksperimen. Jika Zeranus berniat mengambil hutan besar Jura, dia berniat meninggalkan ambisinya dan mengalah kepada Zelanus. Tapi Jahil sebisa mungkin ingin mencegah itu. Oh iya, karena imajinasi Jahil tentang hutan besar Jura itu terlalu panjang, jadi lebih baik kita percepat aja. Di momen ini, Jahil juga mulai merenung tentang kejadian di masa lalu di mana Milim melepaskan Dragon Nova. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan karena alasan itu, Jahil juga menganggap gak lama lagi pohon surgawi juga pasti bakalan runtuh. Karena nggak mungkin akan ada yang bisa menghentikan Milim, yang membuat Jahil pun saat itu merasa marah sama Veldue. Kenapa Veldue saat ini masih belum kembali, dan apa yang sedang dilakukan Veldue? Namun di momen ini, Jahil juga telah mendapat kabar tentang kekalahan Dagrul yang merupakan sesuatu yang nggak pernah dia duga. Itu adalah sesuatu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Apalagi Dagrul saat itu telah menjadi dewa Asura di masa lalu dengan 3 kepala dan 6 lengan yang dipenuhi eksistensi yang sangat luar biasa juga. Dia juga telah mendengar kabar bahwa nggak lama lagi sang raja dari dunia lain, sosok penghancur dunia yang disebut dewa penghancur sejati Infarek, akan segera terwujud. Dan dengan wilayah-wilayah lain yang saat ini sedang bertempur juga, gak mungkin mereka mampu menghentikan Infarek. Bahkan Jahil sebenarnya pernah mencoba untuk membakar pohon suci yang ada di Sarion. Tapi sayangnya, serangan dari Jahil itu nggak berguna sama sekali karena pohon suci saat itu terus beregenerasi. Namun jika itu adalah ledakan supernova dari sosok Milim yang tidak lain adalah Dragon Nova, kemungkinan besar regenerasi dari pohon itu bakalan lebih lambat dari daya ledak serangan Milim. Namun di tengah-tengah pemikiran seperti itu, tiba-tiba mata Jahil dibuat kena mental tentang sesuatu yang ada di tempat itu, di mana sosok misterius telah muncul dan bertarung setara dengan Milim, yang membuat dirinya pun penasaran ketika dia melihat apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat itu. Kita diperlihatkan Veldora yang saat itu telah muncul. Dikatakan Veldora memang telah mengalahkan Dagrul, jadi wajar aja jika dia bisa datang ke kota Sarion. Namun di momen ini, kita diperlihatkan Jahil yang gak menyangka. Dia mengira bahwa Veldora pasti bakalan datang ke labirin untuk menghentikan Zelanus. Tapi entah mengapa Veldora malah ada di tempat ini. Apakah ada kemungkinan Zelanus telah dikalahkan? Tapi Jahil tetap menganggap bahwa itu adalah hal yang gak mungkin terjadi. Zelanus pasti sedang mengamuk di labirin, dan Yurazania saat ini juga telah digetarkan oleh Gi dan Velzar. Darmagania akan menjadi ancaman Infarek. Dan harusnya Sarion akan menjadi satu-satunya kota yang mendapat amukan yang ganas dari sosok Milim. Tapi mengapa semuanya menjadi seperti ini? Kenapa situasinya tidak sesuai sama apa yang mereka rencanakan? Padahal Milim telah dikendalikan oleh Veldue. Jadi harusnya semuanya berjalan sesuai rencana. Dan di momen ini Jahil pun mulai berpikir untuk beralih ke Darmagania aja dan membalaskan dendamnya kepada Ruminas. Sedangkan di sisi lain, kekuatan Ruminas di tempat lain juga telah dikerahkan, di mana saat itu banyak korban jiwa yang perlahan-lahan mulai bangkit kembali karena kekuatan dari sosok Ruminas ini. Sejujurnya semua orang yang ada di tempat itu mengerti bahwa mereka tidak bakal bisa berbuat apa-apa, tapi dengan tekad untuk melanjutkan hidup mereka, mereka masih terus berjuang untuk menghancurkan pasukan Infarek yang saat itu ada di tempat ini. Beberapa saat setelah kejadian ini, Infarek pun kemudian berhenti bergerak dan hanya terdiam di tempat itu. Kita diperlihatkan Infarek yang saat itu duduk di bawah seekor binatang iblis yang sangat besar, yang membuat orang-orang pun saat itu merasa sangat ketakutan. Hinata yang melihat semua kejadian itu pun merasa sangat kesal karena dirinya mengetahui saat ini Infarek berniat belajar dan menyaksikan pertempuran mereka semua. Dan karena alasan itulah Hinata tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, gerombolan kriptid pun saat ini langsung menyerang, yang membuat Kalgurio pun saat itu merasa sangat kesal karena semakin lama level dan keahlian mereka semua juga semakin meningkat. Bahkan jumlahnya itu tidak ada habisnya, yang membuat mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa meskipun telah memberikan perlawanan. Tapi jumlah kriptid yang saat itu muncul melebihi ekspektasi mereka.
Dan seperti yang dikatakan oleh Hinata sebelumnya, saat ini kita diperlihatkan infrared yang terus mengamati pertempuran ini dan hanya menonton semua pertempuran. Di pintu keluar tepatnya di bagian barat, kita diperlihatkan binatang iblis yang saat itu berlari dari kehampaan dengan sisik naga yang saat itu menyelimuti tubuhnya dan ekor yang terbagi menjadi 8 bagian. Sosok itu juga memiliki cakar tajam di keempat kakinya. Yups, bis itu adalah Kakashi. Dan orang-orang yang sedang melihat semua itu adalah kelompok Shion, Dagura, Grigori, dan yang lain. Shion yang melihat Kakashi itu malah mengatakan, "Lucu sekali, kita malah dijumpakan oleh seekor binatang buas yang sangat lucu." Shion pun saat itu mengangkat pedangnya dan mengatakan kepada seluruh pasukan, "Baiklah, ayo semuanya bersiap." Dan perang habis-habisan pun saat itu langsung dimulai. Kita kemudian diperlihatkan Kakashi yang juga melepaskan sekelompok kriptid di tempat itu, dan kelompok-kelompok kriptid itu juga mulai melancarkan serangan secara bersamaan. Diketahui, setiap kriptid di bawah komando Kakashi merupakan kriptid yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Bahkan sejumlah besar individu saat ini telah berada di atas peringkat es. Glenda yang melihat kejadian itu pun saat itu langsung melepaskan mantra untuk berusaha membunuh satu kriptid yang ada di tempat itu. Dan dirinya juga berhasil mengalahkan beberapa kriptid di tempat itu. Begitu juga dengan sosok Grigori yang ikut serta dalam pertarungan itu. Sedangkan pedang iblis pemenggal milik Shion itu berhasil menghancurkan beberapa kriptid sekaligus. Dan itu merupakan jumlah yang cukup besar yang membuat Kakashi yang melihat kejadian itu sepertinya mulai tertarik. Di sisi lain, Kakashi yang telah muncul di tempat itu pun mulai meraung dan melancarkan serangan secara rahasia. Kita kemudian diperlihatkan sesuatu yang saat itu muncul dari sisik naganya. Dan itu tidak lain adalah kabut racun yang sangat mematikan. Dari kejadian ini, banyak manusia yang saat itu langsung meninggoy. Bahkan beberapa bawahan Shion dari pasukan Yomi Gairi sampai mengeluarkan darah dari mulut mereka. Itu adalah racun yang cukup mematikan. Dan meskipun mereka telah menggunakan potion, tapi ternyata ada beberapa hal yang nggak bisa dihilangkan. Itu adalah efek rasa sakit dari racun itu. Dan rasa sakit itu terus dirasakan mereka dalam kurun waktu yang cukup lama. Shion yang melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu pun tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menebaskan pedang Gorikimaru yang ada di tempat itu sampai membelah kabut racun milik Kakashi. Itu adalah kemampuan tertinggi dari Raja Tirani Susanoo milik Shion. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you.